Kisah dimulai ketika ada seorang siswi bernama Jasper Jane Mariano yang bisa kita panggil saja JJ. JJ adalah murid pindahan. Di depan pagar sekolah, JJ mencoba meyakinkan dirinya jika dia pasti bisa. JJ yang masuk mulai mengamati kalau murid-murid yang ada di sana begitu keren. Bukan hanya itu, JJ merasa terkagum dengan sekolah barunya juga. Sekolahnya begitu elit, sampai di dalamnya ada eskalator seperti di mall-mall. Sebab murid baru, JJ yang tidak tahu ruangan kelasnya, mencoba bertanya pada pengurus OSIS. Namun, saat JJ memperlihatkan kelas yang dia maksudkan, dua pengurus OSIS itu terlihat begitu tidak suka. JJ lalu disuruh pergi ke gedung yang mereka tunjukkan. Saat JJ berjalan menuju kelasnya, dia mengeluhkan kalau dirinya tidak bisa menolak jika JJ yang harus masuk ke kelas E. Dan JJ juga yakin meskipun dia masuk ke kelas E, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi saat dia melihat gedung yang dimaksudkan, JJ seketika terdiam. Meski begitu, JJ tetap masuk. Di sana sudah terlihat para siswa yang ada di depan kelas E. Saat siswa kelas E menoleh ke arah JJ, salah satu siswa tampan bernama Keifer segera menyuruh JJ untuk pergi ke gedung utama. Sebab kelas yang dimaksudkan JJ tidak ada di sana. JJ yang kembali ke gedung utama, lalu masuk ke kelas yang dia kira adalah kelas E. JJ yang duduk, ada ketua kelas bernama Raki yang mendatanginya. Raki mengatakan jika mereka tidak tahu kalau kelas mereka akan kedatangan murid baru. Tapi di saat Raki meminta formulir pada JJ, Raki menjelaskan kalau JJ masuk ke kelas yang salah, sebab kelas itu adalah kelas C. JJ yang tahu itu segera berlari ke kelas yang sebelumnya dia datangi. JJ yang masuk kelas dan mendapati kalau sudah ada guru di sana, JJ meminta maaf sebab sebelumnya dia sudah disesatkan oleh seseorang. Pak Guru lalu mempersilahkan JJ untuk mengenalkan dirinya pada teman sekelasnya. Pak Guru lalu menyuruh Keifer sebagai ketua kelas E untuk menanyakan sesuatu pada JJ tentang kenapa JJ bisa pindah. Tapi Keifer justru menanyakan hal yang kurang baik. Sampai JJ bilang jika Keifer memiliki IQ yang rendah. Di hari pertama JJ masuk, dia sudah dibully oleh para teman-temannya. Mereka melemparkan bola kertas pada JJ. Saat jam istirahat, JJ kembali terpukau dengan kantin sekolah yang dia datangi. Raki juga teman sekelas yang lainnya juga ada di sana. Mereka bahkan menggosipkan JJ. Ari, salah satu murid kelas A, datang bersama pacarnya yaitu Ella. Kelas A juga kelas C begitu akrab sampai mereka duduk bersama. Raki lalu memanggil JJ untuk bergabung bersama mereka. Tapi JJ lebih memilih pergi. Saat JJ datang ke sebuah ruangan dengan membawa makan siangnya, teman sekelasnya datang dan membawa semua makanan milik JJ. Salah satu siswa, sebut saja Felix, duduk dan menceritakan jika temannya memang begitu rakus kalau menyangkut makanan. Bahkan, Felix sama dengan mereka. Cemilan JJ diambil olehnya juga. Di jam pelajaran selanjutnya, ada Bu Cindy yang masuk. Sebelum Bu Cindy masuk, ada Bu Zaragoza yang mengatakan kalau JJ bisa meminta untuk dipindahkan ke kelas lain. JJ bisa memberitahukannya. Bu Cindy yang melihat keadaan ruang kelas begitu berantakan, tidak tertata, mengatakan kalau dia tidak ingin mengajar jika kelasnya kotor. Bu Cindy lalu menyuruh muridnya untuk segera membersihkan ruangan kelas itu. Sementara itu, dia akan mengadakan rapat. Siswa kelas E yang mendengarnya begitu bersemangat. Tapi saat Bu Cindy pergi, para cogan di kelas E pergi dan mengunci JJ untuk membersihkan kelas mereka. JJ yang sudah berjanji tidak akan membuat masalah, mencoba menenangkan dirinya. JJ yang sibuk mencari sapu, justru malah menemukan barang-barang yang baginya aneh. Bahkan, JJ melihat loker para cogan dan membaca setiap nama yang ada di loker itu. JJ yang salpok dengan nama Ella dan hendak membuka loker itu, Keifer tiba-tiba saja datang dan melarang JJ membuka loker itu. Dia menyuruh JJ untuk segera pergi bersih-bersih di tempat yang lain saja. Keifer dan JJ yang berdebat lalu digoda oleh temannya yang mengintip di sebuah jendela. Felix mengatakan kalau cara berdebat Keifer juga JJ seolah-olah seperti sepasang suami istri. Di rumah, saat JJ pulang, dia disambut oleh ibunya Aris. Dia adalah bibi JJ. Ibu Aris menyuruh JJ untuk makan bersamanya. Selain itu, dia bertanya bagaimana dengan hari pertama sekolah JJ. JJ mengatakan jika di kelasnya JJ merasa baik. Ya meskipun
Di kelasnya begitu berisik, tapi teman sekelasnya tidak terlalu memperhatikan JJ. Ibunya Aris selalu mengingatkan jika JJ harus menepati janji yang telah dibuatnya. JJ menjawab jika dia akan menepati janji dan dia akan lulus. Ibu Aris kemudian meminta bantuan pada JJ untuk menyuruh sepupunya Aris pulang. JJ yang mau membantu mengatakan jika dia akan mencoba berbicara dengan Aris. Besoknya, saat JJ makan siang, JJ pergi ke sebuah ruangan yang ia kira akan aman. JJ mengharapkan jika teman sekelasnya tidak mengganggunya lagi. Namun, jika mereka tetap mengganggunya, JJ akan siap menghadapi mereka. Saat JJ duduk dan bersiap akan menyantap makanannya, dari arah lain muncul Kiefer. Kiefer lalu duduk di sebelah JJ. Bahkan dia meminta makanan yang JJ bawa. Yang akhirnya, JJ berbagi makanannya. Mereka saling makan bergantian. Saat itu, JJ yang ketahuan menatap Kiefer, Kiefer bilang jika JJ jangan menatapnya. Tapi JJ tidak mengaku. Dia menjawab jika JJ tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Kiefer. JJ lalu bertanya, kenapa Kiefer tidak membeli makanan dari kantin sekolah? Kiefer bilang jika mereka tidak diizinkan masuk ke kantin sekolah. JJ yang penasaran bertanya kenapa. Kiefer hanya pergi dari ruangan itu. Hari berikutnya, saat JJ masuk ke kelas, Kiefer menyuruh dia untuk membelikan makanan yang ada di daftar. JJ yang memang tidak terima bertanya, kenapa dia harus melakukan hal itu? Kiefer menjawab, jika dia tidak suka dengan adanya JJ, dia bisa membuat JJ keluar dari kelas E jika dia mau. Tapi dengan Kiefer yang berbicara seperti itu, JJ kemudian menantang Kiefer. Pak guru lalu datang dan memulai pelajaran. Saat jam istirahat, JJ yang datang ke kantin sekolah kembali mengeluhkan. Kalau dia beruntung jika Kiefer tidak diizinkan masuk ke kantin. Sebab jika iya, dia mungkin saja akan mengganggu makan siangnya. Raki yang melihat keluh kesah JJ lalu bertanya jika JJ sedang berbicara dengan siapa. JJ menjawab tidak ada apa-apa dan JJ hanya merasa bersemangat untuk pergi ke kantin. Teman satu kelas Raki lalu datang. Dia bernama Kiko. JJ yang melihat Kiko merasa terkagum dengan kerennya dia. Kiko juga JJ lalu saling memperkenalkan diri masing-masing. Sebab JJ yang tidak mau mengganggu Raki juga Kiko, JJ memilih pergi ke kantin sendiri. JJ yang kembali ke gedung kelas E datang dengan mengendap-endap. Felix yang ada di sana lalu segera mendatangi JJ. Felix mengingatkan JJ, kalau sekeras apapun JJ mencoba bersembunyi, ia bisa mencium bau makanan dari jarak jauh. JJ lalu memberikan cemilan pada Felix. Lalu setelah itu, yang lainnya datang sebab JJ yang membawa makanan. Seseorang dari arah lain datang. Dia adalah Yuri. Teman-temannya yang melihat Yuri begitu senang dan segera menyapa juga memeluknya. Yuri yang baru sadar ada JJ, dia lalu mendatanginya. Dia terus menatap JJ. Yuri lalu bertanya, siapa wanita yang ada di sana? Felix menjawab kalau dia adalah JJ, murid baru yang baru saja pindah dan masuk ke kelas E. Yuri lalu kembali menghampiri JJ dan bertanya, kenapa JJ masih ada di sana dan kenapa dia memperlakukan temannya seperti anjing. JJ menjawab kalau dia tidak bermaksud seperti yang Yuri katakan. JJ hanya memberi mereka makanan. Felix lalu menjelaskan sebab Yuri yang tidak masuk sekolah, jadi mereka tidak bisa makan siang. Yuri bilang, lalu apakah Kiefer tidak melakukan hal apapun? Yuri juga teman-temannya lalu pergi dari sana. Felix selalu bilang kalau yang barusan adalah Yuri. Dia adalah teman sekelas JJ juga. Yuri baru saja masuk sebab dia yang diskors karena masuk ke kantin. Yuri yang pergi ke tempat di mana Kiefer berada, dia disambut dengan begitu hangat oleh teman yang lainnya. Yuri lalu bertanya pada Kiefer tentang JJ. Kiefer bilang kalau JJ berbeda. Dan karena itu, dia tidak ingin ada seseorang wanita yang masuk ke kelasnya. Sebab Yuri juga tahu kejadian masa lalu di saat mereka yang mengizinkan seorang wanita masuk ke bagiannya. Bagaimanapun caranya, JJ harus keluar atau pindah sendiri. Mereka harus bertindak lebih keras dalam hal itu. Saat hari berikutnya, JJ sekolah, dia bertemu dengan Angelo. Dia adalah kakak Aris. JJ lalu bertanya tentang kelas E. Angelo bercerita kalau sebelumnya kelas E itu tidak ada. Hingga pada akhirnya, karena tidak ada tempat untuk membedakan murid yang selalu melakukan pelanggaran atau berbuat onar, kelas itu menjadi ada. Awalnya, hanya ada 5-6 siswa.
Tapi lama-lama jumlah mereka bertambah. Dan jika seseorang yang sudah masuk ke kelas E, maka dia tidak bisa keluar. Pihak sekolah tidak bisa mengeluarkan mereka sebab mereka punya pendukung. JJ lalu bertanya, kenapa tidak ada murid perempuan di kelas E? Angelo lalu menjawab, jika murid perempuan biasanya akan dipindahkan ke kelas lain, sebab murid perempuan tidak sekeras murid laki-laki. Jika JJ bisa memainkan keuntungan dengan benar, mungkin saja JJ bisa dipindahkan ke kelas yang lebih baik. Tapi JJ bilang kalau dia sudah nyaman di kelas E. Ibu Angelo lalu mendatangi mereka. Dia senang sebab anaknya Angelo bisa datang ke sana. Dia juga menanyakan kabar Angelo. Saat JJ berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, dia menemukan teman sekelasnya, sebut saja si N, yang berkelahi dengan murid sekolah lain. Si N juga JJ berangkat ke sekolah bersama. Sebab mereka belum sempat berkenalan, mereka saling mengenalkan diri. Tapi si N yang memang pencicilan lalu menjelaskan filosofi namanya. Si N merupakan siswa termuda di kelas. Dia memiliki IQ tinggi sehingga dia bisa masuk SMA dengan umurnya yang baru saja 14 tahun. JJ lalu menanyakan sesuatu pada si N tentang mereka yang tidak diperbolehkan masuk ke kantin sekolah. Si N menjawab kalau dia akan menceritakan asalkan JJ membelikannya makanan siang. JJ yang setuju, si E lalu menceritakan segalanya. Awalnya di kelas E ada murid perempuan bernama Ella. Dia adalah pacar Kiefer, tapi Ella berhasil dipindahkan ke kelas A. Kemudian setelah itu, Kiefer tidak paham kenapa Ella bisa bersikap begitu dingin padanya. Sampai di mana Kiefer melihat Ella yang berciuman di kantin. Kiefer yang lepas kendali menghancurkan apapun di kantin. Jadi setelah itu, semua siswa kelas E dilarang masuk ke kantin. Dan karena itu, Kiefer tidak begitu suka pada pendatang baru. Sebab dia tidak ingin kelas E mengalami masalah lagi. Si E lalu memperingatkan JJ kalau Kiefer tidak akan mundur. JJ yang memang spek cegil menjawab kalau dia juga sama tidak akan mundur. JJ yang masuk ke kelas lalu menyuruh si N untuk duduk di sampingnya. JJ yang melihat Yuri lalu bergumam jika Yuri datang lagi. Dia masih belum tahu Yuri adalah pengganggu macam apa. Saat jam istirahat, JJ menepati janjinya untuk membelikan si N makan siang. Dan karena itu, mereka sekarang adalah teman. JJ kembali masuk ke ruangan di mana dia yang waktu itu makan dan di sana saat itu ada Kiefer. Saat itu, JJ menemukan sepucuk surat cinta dari Mika untuk Kelly. JJ yang penasaran lalu memasukkan surat itu ke tas dan dia berniat akan membacanya nanti. Saat kelas selesai, JJ yang hendak bangkit tiba-tiba saja tidak bisa. Si N yang memeriksanya lalu bilang kalau JJ terkena lem. JJ kesal juga marah. Kiefer lalu mengatakan jika dia sudah pernah memperingatkan JJ sebab dia yang tidak mau patuh. Saat semua siswa meninggalkan JJ, tapi sebab Felix juga si N yang banyak dibelikan makanan oleh JJ, mereka berdua menolongnya. Saat JJ dibantu bangkit, rok miliknya sobek. Si N lalu memberikan jaket miliknya untuk menutupi rok JJ yang berlubang. Dengan keadaan kesal juga marah, JJ lalu mendatangi Kiefer juga teman-temannya. JJ mengatakan kalau Kiefer berpikir kalau dia bisa mengeluarkan JJ dari kelas E. Tapi itu hanya sebuah mimpi Kiefer saja. JJ membuka jaket yang menutupinya dan melemparkannya pada Kiefer. Bahkan saat JJ pergi, dia mengacungkan jari tengah untuk mereka yang menertawakannya.